ring 1 itu tadi dia udah cepet banget farmingnya dia. Iya, jadi kalau memang pengen ngincer early game powernya, boleh sih buat ambil Jawhead. Dan di sisi lain juga, ketika kita ngeliat karena team fight-nya, terus juga kita ngeliat dengan counter setup-nya, ini jadi satu jawaban juga ya dengan injector-nya. Gak cuma lawan yang bisa dilempar, lawan juga bisa. Salah-salah. Lawan juga bisa dilempar. Tapi nih ya, dari 3 itu ada satu lagi sih yang belum mereka temukan. Apa sih? Siapin fleksibel draft mereka, fleksibel hero, atau siapkan juga counter setup dari draftnya. Karena Altrigo telah membuktikan dengan offense-nya itu benar-benar ngelakuin counter setup dari mulai kita ngebuka. Valentina Harin itu udah ngebuka banget, bos. Iya, Valentina, Harin, ini jadi hero yang akhirnya cukup mahal dan perebutan jungler ini jadi jadi masih sulit untuk melakukan online ke-12 karena tadi dia tersisa bahkan cuma Ben doang kok. Ya, gak ada banyak jungler yang memang juga mungkin kena ban lah kayak Link, Fanny. Julian juga bakal masuk ke dalam faktor ban. Iya. Cuman ya ini lebih ke kalau aku lihatnya ya itu tadi lebih ke Jawheadnya memang bisa di prior juga sih untuk antara pick or ban aja untuk sementara waktu. Selama masih belum ada jawaban ya. Yes. Jadi sekarang kita bakal langsung masuk ke drafting phase untuk game yang ketiga. Antara Invoice Glory versus Alter Ego. Dan melihat dari arah bedanya, ini lebih mirip ke arah game yang pertama ya. Dengan adanya 3 atas yang langsung ditutup. Hayabusa, Fanny, Link. Namun yang berbeda mungkin dari arah Hylos-nya ini lebih ke arah game yang kedua tadi. Yep. Dan apakah Roger ini sebenarnya wajib untuk diambil juga? Karena masih ada Moskov. Jangan sampai jatuh ke tangan si Heist-nya ini untuk Moskovnya. Menurut gue sih Moskovnya Heist wajib banget untuk diberikan perlakuan khusus. Karena cukup berbahaya untuk Susin. Iya. Dan kalau bicara Susin, ini salah satu tindakan preventif namanya Om. Untuk menghadapi Jawhead. Kenapa? Dia harus tetap sinari seluruh rumput yang ada yang gelap. Jawhead kebuka, angkat. Dan kalau dia dipikau sama Jawhead, dia masih banyak yang bisa back. Iya, tapi takutnya itu tadi tiba-tiba ya di unstoppable force aja duluan ya. Ya, secara range jauh tuh. Berarti tadi mainin Purify. Bisa pasti pakai Purify. Karena kenapa? Dia mah nggak usah butuh flicker banget. Kalau misalnya seperti ini kondisinya karena kan terpepet. Betul. Tapi kalau flicker dia enak. Bisa double jump kan. Tapi kalau misalnya di sini kan terpepet, jadi lebih baik enaknya mainin ke arah ini Purify supaya nggak bisa dipikul sama seorang jauh. Nah ini dia ada efek KCC juga ya yang penting dibawakan dengan ngebawa dari Zlan juga supaya powernya akan lebih masif lagi nantinya. Dan ya seperti yang kita bahas dari game pertama juga sih, trigger spellnya akan terasa ketika membawa Terizla. Namun di sisi lain kita melihat Moskov juga yang tadi di awal jadi hero kemenangan buat Natko, buat Invoice Glory. Nah dengan ngebawa Moskov kembali apakah ini bisa jadi jawaban nantinya? Oh, ini aku suka banget soal Alter Ego. Mereka punya Faramis juga untuk longer team fight. Cuman mereka jangan sampai kepancing kalau ada penalty zone ini bukan langsung di-trigger buat Netherrealm-nya dia. Karena kalau sampai kejadian hal seperti itu, akan cukup menguntungkan untuk Susin bersama dengan Moskov. Iya, itu dia. Netherrealm ya, power team fight jangka panjangnya untuk membalikin keadaan juga cukup mudah. Dan langsung ke arah bending untuk Alter Ego sendiri, mereka harus mulai menutup dari junglernya sih menurutku. Sama seperti dengan game-game sebelumnya, tapi ternyata priority lebih ke arah Matilda. Oh, Matilda? Yang tadi di bawah ya? Dalam kondisi seperti ini kayaknya aku nggak ngeliat Matilda akan ada tangan dari Dreams. Nah ya, dan aku melihat ke arah sosok dari Faramis ini chance untuk di grill besar. Jadi ada baiknya tutup di grillnya. Kayak di grill masih di band yang terakhir buat Evos. Yap. Berarti bisa 3 kali berturut-turut ya ditutup. Karena tadi lumayan sering juga ya kita melihat di grill jadi pilihan. Tapi Tigreal pun kalau untuk Infusion sebenarnya agak susah buat Tigreal jatuh ke overcover. Karena kita blender flare-nya geser terus. Sabar dulu karena Julian yang sedang di-ban terlebih dahulu. Bergeser ke arah jungler nih sepertinya buat Invoice Glory. Karena ya posisi dari Roger-nya sendiri masih sangat amat fleksibel kalau ngelihat Alter Ego ya. Bisa di tangan dari seorang Heist ataupun Nile meskipun jarang kita ngelihat Roger di tangan Nile. Saya bukan jarang banget memang. Jarang kan? Jarang banget. Kemungkinan besar banget di Heist ya? jadi Heist. Jadi itu apa lagi nih Om?
Alpha kan nanti? Buta udah habis ya Mas. Alpha bisa scene yang top 3-nya ya. Alpha aja udah. Alpha. Lagi dulu, di band dengan mereka sendiri, alright. Ya. Karena ya mereka kan udah punya Johan ya. Betul. Masa Johannya dimasukin jungle juga gitu. Pernah ya? Pernah ya? Bisa Sabar. Ya. Kalian bisa sabar gak sih? Bisa dia diam. Karena ini ada informasi. Sekali lagi sini memiliki pick and bid rate 100% brother. Oke dengan total 5 kali pick, 60% win rate dan 20 kali bid. Yang tandanya sekarang win rate naik atau turun. Tapi itu yang build spin. Ya, itu di MLPH ya. Ya, PH. Sekarang gimana caranya dari tim Indonesia juga kan kita bisa belajar dari region lain. Iya. Gimana cara mainin Susinnya dan kondisi saat ini Susin masih punya kesempatan besar untuk bisa melanggar Paramis dan menuju ke nanti grill yang tadi aku sempat bilang itu adalah keputusan tepat banget karena Paramis pasti berkumpul dan satu hal yang berbahaya. Kalau misalnya ini dia pakai jungler yang tidak purify dan jungler jalan kaki, chance untuk Atlas terbuka. Atlas, ada Patalings ya nanti untuk membanting efek sisinya ya dari segi area. Namun dengan nolannya itu tuh berarti alfanya terbuka di tangan Alter Ego kah? Mau diamankan sekarang untuk alfa atau lihat dulu? Mereka bisa lihat dulu, mungkin nyimpan buat yang terakhir jungle-nya. Oke, Harit kembali ketika mereka sudah tahu tidak ada Popeus di sana karena ngebuka EXP terlalu dini di arah atas ya, 3 atas. Dan sekarang tinggal menuju ke arah room dan juga menuju ke arah kondisi jungler yang punya power. Berarti ini tadi kita ngomong Atlas udah ganti Atlasnya karena Purify-nya udah ada sekarang. Cuma udah dipastikan adalah ini ngomongin ke Ruby sebenarnya enak cuma defense-nya sama mereka sendiri gitu loh. Yap. Aku suka Ruby di sini om soalnya. Ini menghambat Harit, menghambat Roger. Roger. Dead. Itu gitu. Dan Bane akan terbuka kembali. Akai. Oke, Akai perdana ya buat MPL ID season 14. Season ini ya. Iya. Dan akhirnya terpakai nih buat Akai-nya. Menarik karena Akai ini bisa dengan heavy spin yang menjauhkan aja. Keluarin Haritnya dari zaman Ghost. Gak terlalu sering buat ngedash. Terus juga karena Akai-nya ini roamer, Akai-nya bisa dorong nih biar Netherrealm-nya gak kumpul semuanya di satu. Nah itu ya, biar timpannya mungkin bisa dipecah belah dulu nih. Dan satu lagi nih, untuk menjawab semua ini, untuk Alter Ego, satu sebentar terakhir, carilah jungler lagi-lagi yang mereka simpan. Jungler udah? Ya, edit EX. Jungler Ini Roger ya, kalau udah Harit ya. Oke. Oke, sekarang kita lihat di mana kondisinya. Game ketiga ini benar-benar akan menjadi penentuan. Naik turun. Permainan yang mereka miliki. Tapi Om Bawa, apakah betul rumor EVOS kalau mendapatkan poin kali ini akan bisa membawa mereka ke dalam international skin? Wah, skema gimana ya? Menurut apa? Bisa. Oke, mari kita lihat. Apakah isu bangkitnya EVOS di minggu yang ketiga dan membawa mereka ke international skena mampu mereka dapatkan atau bahkan Alter Ego akan memendam EVOS Glory. FPL Arena, pada tepuk tangannya. Let's go to the lane of down. Wow, kita akan bersama-sama lihat. Oke, Devin, apa kabar? Oh, belum. Oke, sabar dong. Ya. Kita akan melihat ke dalam lane of down di mana ini dia di center diganggu terus asal-asalan dan seperti yang aku bilang tadi, sekalipun Cowhead muncul batang hidungnya sekali aja itu dia bakal diangkat-angkat terus. Ya. Jadi harus ini ya, kalau udah kelihatan ya udah wajib buat langsung. Nggak dipanggil, ntar aja. Ntar aja. Wajib buat bisa langsung tim fight, tapi WHQ kecil lumayan banget loh ronde. Oke, bahkan Purify. Waduh, Cloud9 sangat mahal memancing Purify dengan kondisi Smart Missile kali ini. Posisinya Nile nggak boleh sampai jump in ke dalam karena Cloud9 yang tadinya sudah untung dengan Purify yang dia miliki jadi rugi benar.
Justin nih satu hero yang powerful banget ya di early. Dia bisa tarik lagi siapapun yang mencoba untuk mereka diri. Cuma masalahnya sekarang Falcon pun udah dalam HP yang udah nggak prima lagi. Jadi mungkin harus menahan diri terlebih dahulu dan pelajaran. Waduh, Niall serigala berburu domba. Berhasil mendapat satu poin kill. Dapat kabar pasukan dari tim Alter Ego. Mereka coba untuk menutup karena Niall. Gak ada jalan untuk pulang. Niall masuk terlalu dalam dan tidak ada jalan untuk pulang. Tapi itu yang kita butuhkan dari Niall. Buas, liar, dan serigala berburu domba. Iya, mengambil resiko ya, itu yang kita nantikan juga. Pasti dari permain Alter Ego nggak cuma Niall, tapi nanti mungkin juga datang dari seorang Hais. Aduh, tukerannya sama jungler lagi. Masalah itu rugi banget gitu loh. Yes. Kondisinya Cloud pun ini mid laner. Kasta di early game itu tidak terlalu semahal karena jungle dan bahkan Owen di depan sana ditutup jalannya oleh seorang Drips dan bakal coba diangkat. Dan itu dia yang sempat aku tadi bilang kenapa Sukshin akan jadi perebutan. Karena dia harus centerin seluruh bushnya. Dia pegang dan dia buat karena Owen ini ngasih pressure supaya tidak bisa masuk ke arah dalam. Tapi nampaknya di depan sana berhasil mendapatkan posisi. Sedangkan Drips memberikan informasi yang sangat mau untuk dengan adanya satu buah Nile. Poin kill yang didapatkan bersama dengan Karatino. Yang udah tidak bisa mereka barter dengan apapun lagi. 2,5 poin. Wah, ini cusunya yang sangat mengganggu ya. Asli Om. Kalau kita bicara soal region yang beda dulu nih, Iya. itu cusunya kan pick our bandnya 100%. Betul. Tapi kebetulan nih, di region kita, cusunya kayak bukan pilihan utama juga. Bukan. Bukan terlalu pilihan utama. prioritas ya? Bukan prior, bahkan nggak masuk ke band list kadang-kadang. Benar juga ya. Emang cukup berbeda sih. Dan ini yang bakal jadi pembuktian juga. Apakah semahal itu juga untuk Justin? Apakah ada jawaban yang sebenarnya udah dipersiapkan nantinya oleh teman-teman dari EVOS, dari Alter Ego. Dan melihat juga ke sisi goal lane-nya. Antara Moskov dan juga Harith ya. Ini space seperti apa yang dia bakal diciptakan. Dan dengan adanya Jauhead menurutku ini bisa aktif banget sih buat Alter Ego. Bisa, tapi lawannya kebetulan Aka ya. Jadi lumayan berat juga, karena siapapun yang dilempar nanti heavy spin-nya bakal dipersiapkan juga oleh Dreams. Dan ini Cloakun dengan Chusinnya kelihatan juga. Ini cukup menguasai lapangan loh dari tadi. Wah, bukan hanya itu sih, lihat Haisnya. Oh, kepegang lagi Haisnya awalnya. kepegang, tapi di sana informasi telah didapatkan. Fokus dengan dia bisa diberikan. Berbagai game center di 40 time dengan Edric Cats. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Tertidur nanti. Nah, gitu. Dibalas dengan permainan yang agresif juga ternyata oleh teman-teman dari Monster Glory dan satu pemain Owen Sayang sekali Retribution telah dikeluarkan tapi tidak tertancap. Karena mungkin Natsuko agak terlalu terburu-buru ya. Coba dia mainin sabar dikit. Pura-pura keambil poin, ya kan? Pura-pura jauh dari turret. Bisa ya? Iya. Pakai harus teknik seni pura-pura. Berpura-pura mulu sih Bang Oji. Dan sekarang poin talker tangan dari seorang Niall dari segi power damage mungkin akan lebih besar juga. Tapi ini juga yang kita bakal lihat ya ketika masuk ke arah perebutan objektif. Apakah bisa diambil? Karena kan Deadly Cash udah gitu ditambah habis spin, dia bisa ngusir siapapun. Ya, dan ini lebih berat buat Niall ya. Ingat, dia berhadapan dengan fighter Iya. jungle. Bukan assassin juga ya. Biasanya assassin jadi Betul. makanan Roger. Lihat gak Owen ya? Oh, itu bisa. Diangkat-angkat. Ditaning Nina Nung. Tapi di depan sana langsung ada Nasri. Dan sana berhabis. Dan Rabu bisa disampai. Jempel. Berhasil mendapatkan Tassel. Berhasil mendapatkan Niall. Apakah 3 poin kan coba dimakan dan dilahap oleh para pasukan dari tim Impulse kembali. Ingat, sekalipun Nino ada flicker. Tapi dari seorang Suksin tidak akan melepaskan pandangan dan jangkauan terhadap seorang Nino. Diangkat, di center, dijelaskan. Killing spree, 3 poin eliminasi sejauh ini untuk seorang Anovel. Dan ini jadi awal yang begitu cerah buat EVOS Glory. Dan berbanding terbalik untuk Alter Ego, karena mereka juga akan kehilangan satu buah auto threat beserta bajingan golnya. Tapi lihat, seorang Niall. Oke, masuk ke dalam lagi tapi Niall harus keluar. Kali ini kondisinya tidak terlalu baik untuk seorang Cloudwood. Memang shutdown terjadi. Bukan soal point kill tapi bukan level juga. Tapi shutdown gameplay EVOS yang belum bisa dipegang dari tadi. Dan ini lagi nih. Sekarang game yang ketiga, EVOS mereka berhasil untuk menang dari early game. Dan kelihatan mereka juga kuat banget waktu mereka menang early. Dan Hais di situ akan coba dihajar. Pasukan dari tim Alter Ego ternyata surprise! Termakan jebakan Natsuko! Happy birthday Hais kali ini. Termakan jebakan Batman membuat perpasukan dari tim Alter Ego kehilangan gold laner. Dan menukarnya dengan adanya flicker sekalipun masih worth it. Membuat perpasukan dari tim Alter Ego mereka harus lebih aware terhadap rotasinya. Jungle dan sungai harus ditutup bahkan Owen. Dia terkena heavy speed. Maka coba diangkat oleh para pasukan dari tim EVOS dan tidak ada jalan untuk pulang. Dan paling bahaya dan paling parahnya poin killnya di Natsuko bosku. Itu sih, Natsuko udah mulai
berkembang dengan baik ya. Ya masalahnya nih ketika Natsuko dapetin point kill dan farmingannya, well ini makin meroket bosku. Dan semakin akan memberikan pressure di bagian bottom lane. Bahkan ada 5 pemain yang dikirim oleh Evo's Glory untuk menjaga supaya ya baik lagi Natsuko-nya bisa berkembang dengan bebas dan dapetin 1 buah outer turret. Tapi ternyata dengan wave yang habis harus lebih sabar lagi bergeser ke arah turtle. Dan ini efek sisi yang dipegang dengan Evo's Glory cukup banyak ya. Dan memang ini heavy semuanya. Dari heavy spin, terus juga dengan lantern flare yang butuh area untuk disinjau dia. Oke, mereka menghentikan pergerakan dan seorang Anafel depan sana. Nampaknya Turtle akan coba di-take over sama sosok seorang Nile karena Anafel terlalu jauh. Point kill utama mereka dari seorang Owen akan coba didapat oleh seorang Natsuko. Flicker dan Nino-nya gagal. Tapi dengan adanya sosok dari seorang Natsuko memberikan Purified Kemi dan makan menghindari Natsuko. Kali ini Rontal terperangkap. Lihat, kalian sadar gak? Nino dimainkan oleh Natsuko. Atas bawah Purify bahkan Nino pakai flicker itu nggak worth it banget. Dan kondisi kali ini Turtle-nya memang di tangan dari seorang Nile, tapi lihat objektif banyak yang terbuka dari mulai turret, purple buff, top lane. Wah bahaya banget si Alter Ego udah mulai kehilangan cara untuk bisa menembus gameplay dari Evos. Iya, dan lihat cara coveringnya ya dari Evo's Glory sendiri ketika satu pemain tertangkap di bagian belakang, mereka bisa cover, tapi sekarang floating sendirian saja. Nanti Soul di depan sana berhasil menyelamatkan dirinya bersama dengan Owen yang sudah terperangkap di depan sana. Gagal King. Untungnya para pasukan dari tim Evos mereka nggak cover dengan cepat. Kalau itu para pasukan Evos di King dengan cover setupnya cepat, bisa jadi itu 4 hilang loh. Wah, tapi sayang banget loh itu buat pemain. Maksudnya minimal sampai eliminasi mungkin om. Ya, Jauh tapi kan. tapi ya itu jauh banget juga. Penalti zone. Terus juga ya nice respon lah ya, karena Iya. memang penalti zone yang dibuka yang membuat akhirnya nggak bisa di-eject tuh dia. Ada pulse damage yang narik dari penalti zone. Oke. Cloakon 1 glowing one. Dan ini setup untuk tim fight. Melihat bagaimana Cloakon dengan Crystal Beacon-nya ini cukup berbahaya kalau langsung tabrak dari head to head. Damage deal juga terbesar nih kalau seorang Cloakon disusul sama Natsuko. Jadi udah ada 2 damage dealer terbesar di Evo's Glory. Cukup menjanjikan sebenarnya untuk tim fight lanjutan nantinya. Juga Anafel yang nggak terhentikan di bagian top ini jalan terus dari early sebenarnya. Mungkin dikarenakan dari Nile yang dipatahkan, jungler yang tumbang untuk di menit awal. Akhirnya ada potensi untuk bisa menang level buat Anafelnya. Jadi menang level tersebut menang untuk power retribution juga. Tapi balik lagi dengan orange buff yang akan diambil untuk Nile. Tapi apakah memang untuk block yang pertamanya ini akan bisa dikontes juga karena heavy crowd control yang dipegang oleh Evos ini terlalu banyak dari penalty zone-nya yang masih selalu ready. Iya, dan sempat kita bahas juga ya bagaimana ketika menghadapi fighter ini juga akan memberikan tantangan tersendiri untuk seorang Nile. Bisakah menghadapi deadly catch, menghadapi half spin, yang kita juga tahu nih timing justru dari tadi Evo's Glory untuk harmonisasi skills-nya berjalan dengan sangat baik. Jadi Alter Ego, apakah mereka bakal coba untuk cari eliminasi saja di momen ini? Ada suara Kosugemi tapi lihat berangkat double heavy spin. Double heavy spin memberantakan semua permasalahan tim Alter Ego mundur. Anak-anak Alter Ego nggak bisa lagi menyelamatkan Nile. Wardil lepaskan. Dan itu dia permainan Akai yang udah nggak berada di dalam primadona grafik. Di tangan yang tepat bahkan mendapatkan double heavy spin. Tergantung pada pilotnya sih ya. Dan memang dari Evo's Glory sejauh ini mereka mampu membuktikan dengan 10 poin elimination Lord berjalan juga dari arah top lane. Berarti auto threat di area mid lane pun akan segera dipasang lebih dalam. Wah, anak-anak Alter Ego benar-benar dipermainkan dari mulai Nino, diperanak-anakan oleh Natsuko, dan bahkan para pasukan dari tim Alter Ego, mereka yang udah melakukan flank jauh malah ditutup sama Dreams. Benar-benar mereka ditutup gameplaynya, bahkan belum sampai di fase tim fight, fase mau maju aja udah ditinai rotasinya. Dan itu yang mungkin harus dipelajari sama Alter Ego. Dari tadi, rumput, jungle itu gak dipegang-pegang sama tim Alter Ego. Visionnya gelap untuk seorang Hais, visionnya gelap di arah jungle untuk seorang Nile. Dan itu yang harus dimiliki Owen, sedangkan Owen itu kan adalah salah satu hero yang bermain di push gitu kalau jauh lihat. Betul. Dan sekarang dengan waktu udah mulai masuk juga, ini siapa yang bakal jadi damage dealer? Natsuko jangan masuk sih, Natsuko nggak boleh masuk, nggak boleh sembarangan. Dia memang menang gold, 7.000 gold, dia masuk sekali, kelar, impactnya jadi 4-5. Wah, bahaya ya tadi. langsung dikirim skill tuh pasti teman-teman. Iya, cuma kan sekarang nih kondisinya Nile udah tumbang 4 kali om. Apakah waktunya untuk kasih semuanya ke Hais? Ya Hais ya, bisa juga sih memang. Karena memang yang lebih dibutuhkan ya, masuk ke late game yang seperti ini ya Hais dulu. Hais jadi yang lainnya sekarang nanti masuk sebagai finisher yaitu ada si Nile. Tapi untuk bisa farming buat Hais aja ini lumayan sulit, benar. Nggak bisa keluar sama sekali sih. Bahkan sekarang dari Trios pun udah mulai ngejaga setiap bash yang tersedia kan di rumah untuk Alter Ego sendiri. Jadi
EVOS Glory, kalau misalnya mereka bisa mempertahankan pressure seperti ini bakal jadi game yang cukup berjalan mulus untuk mereka. Harus mereka rilekskan dulu, mereka harus pelan-pelan, mereka cari target utamanya, mereka nggak boleh terlalu terburu-buru. Kalau ngomongin Alter Ego, Nino mau dapetin momentum, jujur berat. Kenapa? Lihat, dia harus Annabelle dong targetnya. Falco, Natsuko, dia pakai flicker, onward, Earthshatter, nggak bakal ada guna. Pasti Nino yang bakal jadi korban. Dijamin 1000% Iya, dan untuk initiate-nya pun bukan tipe yang area of impact besar ya. Meskipun memang ada edit, tapi tidak sebesar itu. Untuk menghadapi 5 pemain yang cukup prima dari EVOS Glory. Mereka udah dapetin makanan yang cukup banget, 7.000. Bahkan perbedaan goldnya dan less damage shot. Karena Rondo. Masalah gini loh, Rasa ya. Berasa. perhitungkan adalah Hah? magical damage dari Rondel ini bukan tipikal yang nge-burst banyak atau high ground gitu loh. Iya. Dan dia nggak bisa menggapai karena Moskovnya. Sekarang gimana caranya Moskovnya ini berhenti? Gitu. Kondisinya dia udah pakai menuju ke arah Magic Blade tuh. Habis itu karena Rose Gold baru diomongin langsung kejadian. Ya kan? Tapi itu dia, mereka masih belum menemukan jawabannya. Oke, jawabannya mungkin ada di Primal World. Ya, Primal World Nino, gimana caranya dia ke dalam itu kan nggak bisa dari tadi. Ya, ini lumayan susah sih kalau mau main front to back memang ya gak ada jawaban untuk langsung nabrak ke belakang tadi. Depannya jelas dihalang dengan Cloakun juga. Wah, gak bisa masuk. Ya, secepat itu ya untuk bisa di take down Betul. untuk Lord kita. Betul. Yang ada kali ini dan Falcon loh yang jaga paling depan tuh Falcon sebagai Memang. untuk mid laner. Dari pertama first pick dia kan kita udah bilang Iya. Jauhead-nya itu akan di center karena dia adalah salah satu orang yang bisa ngebuka bus yang gelap. Kalau bus yang gelap nggak dibuka sama Cloud nggak ngejalanin job desk-nya. Ya, tapi kalau juga dengan Clock of Destiny ini enak banget ya. Jadi Clock of Destiny yang baru ini udah bukan kita nunggu sampai 4 menit, 5 menit baru Udah maksimal. full stack. Ya dia langsung stack penuh. Terus juga ya dia bakal dapetin buat hybrid defense. Setiap kali memberikan damage. Jadi lumayan banget untuk Clock of Destiny. Apalagi ditambah Chusin yang dengan Crimson Beacon ultimate-nya dia akan jauh lebih tebal lagi. Lebih cepat juga naiknya. Ini itemnya juga timbang jauh sih untuk seorang Heisya ya. Sebenarnya dengan perbedaan 2000 gold, dengan Lord yang sudah mulai berjalan untuk masuk juga ke pekarangan rumah dari Alter Ego dan Heis mungkin bakal jadi harapan terbesarnya untuk saat ini. Bahkan lihat Owen aja dia untuk mau ngebuka jalan tuh nggak berani sama sekali. Nael fokus ke belakang, flanking coba dimainkan. Tapi lihat Natsuko hampir saja mengenai ke arah Hais. Jadi kalau Natsuko main ke arah Hais, itu bisa ke arah atas loh teamfight-nya. Ketika teamfight ke arah atas, Natsuko akan coba fokus ke arah bottom lane, fokus ke arah turret. Memecahkan terlebih dahulu, diangkat sedikit demi sedikit. Tapi nampaknya Alter Ego, mereka harus berhati-hati. Owen harus kebuka, kalau nggak Owen nggak buka dari tadi dia yang akan coba dimakan. Primal Water dikeluarkan untuk clear minion. Dipasang dengan Owen, free hit ke belakang dari Hais dengan zaman force-nya ditinggalkan begitu saja. Tidak ada power, mereka harus mundur, disengage. Tapi ompong melompong Alter Ego. Udah nggak ada lagi bisa mereka pertahankan. Kosong banget nih untuk area yang tersisa. Base threat yang tersisa untuk Alter Ego semuanya dihabiskan dan EVOS Glory langsung play. Oke, Konsil flank game, Vincent dapat yang mundur ke arah belakang satu tapi lihat free dari sosok seorang Rondel yang akan hilang. Didapatkan seorang Nako, berapa sekali tim Alter Ego tidak ada pasif yang cukup banyak. Mereka akan muncul kembali dengan ada tim 4 berbanding 5 dengan Enter Ram sudah selesai membuat tim Alter Ego. Mereka rontok, teriakan habis di DFL Arena udah mulai berkumandang. Tapi sayangnya Alter Ego mereka masih bisa bertahan. Tapi ingat, Wave masih ada di depan mata. Ya, ada power of ngebawa 2 marksman mungkin ya. Adanya Roger, adanya Harry, tapi masih belum menyerah. Ingat, Masih belum Minion. Dreams masih bisa belikan dan di depan sana Pelawi Bila bisa dikeluarkan Printer belakang dan bakal hilang. Ais tidak jauh bertemu bisa bertahan dan ini bencana. Wing ketiga akan naik ke MPL sebagai pahlawan. Mampukah EVOS Glory mendapatkan poin pertamanya? Masih belum sebenarnya 3 kali. Wave ini mencoba untuk masuk dan sekarang masih ada Owen, Nggak bisa, masih ada mereka Dino, mundur. bahkan masih ada Ronda Mereka yang mundur. kembali lagi. Mereka mundur dan El Familia menolak untuk tumbang dan dia masih bertahan. Kali ini ternyata jawaban atas poin di game yang ketiga Wah. masih belum ada. Tapi ini belum bisa istirahat sih Om. Masalah Belum. Lordnya udah langsung muncul. Belum, tapi ya mungkin Annabelle yang masih harus ditunggu sekarang. Bagi Oke. EVOS juga, mereka belum bisa start. Sedangkan dengan kehadiran Nile Rogernya, Alter Ego mereka bisa set up terlebih dahulu untuk di Lord. Setidaknya ya mendekat dulu sih. Jangan sampai bisa diambil dengan gratis ya. Ya. Buat EVOS juga. Iya. Tapi itu dia tadi, keinginan untuk langsung melakukan N yang belum membuahkan hasil yang manis.
itu masih terjadi dan jangan sampai ya mereka overextend. Mereka sudah unggul jauh sekali. Ini kalau keunggulan EVOS bakal tereliminasi kalau Lordnya jatuh ke tangan Alter Ego sekarang. Oke. Tapi kalau ngomongin ke arah sosok Odin terbang kali ini mereka bahaya banget sih. Karena Immortality tidak akan bisa menyelamatkan dengan sangat cepat. Damage yang terlalu besar diberikan bersama dengan Remy udah dikeluarkan. Mereka akan kehilangan Rodol pun dengan hal yang sama. Dina juga tidak bisa bertahan. Damage yang diberikan Primal War terlalu besar. Tapi nampaknya Flavi menahan damage di depan sana. Mereka fokus ke arah Lord yang mereka miliki sambil melakukan one straight push. Ya, sudah ada 5 main dari EVOS Glory. Lord juga berhasil mereka amankan dan sepertinya tanpa basa-basi mereka akan segera mendekat ke dalam rumah dari Alter Ego. Oke, tahu nggak kenapa mereka memasang one straight push? Karena di minimapnya belum ada sosok dari Nile. Di mana Nile? Dimanakah dari seorang Nael? Tapi ternyata Wavinian belum berpihak ke arah Dr. Evans Glory. Mereka sepertinya akan mencoba untuk menunggu terlebih dahulu objektif yang lebih besar, Lord, yang akan lebih menjanjikan. Oke, para pasukan dari tim EVOS 10.000 gold difference harusnya bisa mereka tabrak. Dan bahkan Natsuko kali ini kondisinya dengan Winter Crown di tangan dirinya, dia bisa memberikan impact untuk distraction atau buying time. Ya, kesempatan terakhir nih untuk Alter Ego memberikan power di wave mereka dengan Lord yang segera masuk dan kacil dari EVOS Glory. Oke, langsung berjalan tren di rumah sana. Mereka masih mendapatkan Ram double Thunder. Langsung kehilangan sosok Sauron di rumah sana. Kita bisa nothing. Tapi mau dari seorang Natsuko karena mental ini dia. Akibat Thunder MPL. Poin pertama didapatkan EVOS Glory. Apakah mereka mampu ke dalam internasional dan bangkit kembali mewakili Indonesia dengan pola yang sama, pecah telur jadi kebanggaan untuk mereka. Dan ini dia, mari kita sambut pemenang hari ini di Match of the Day, EVOS Glory. Ini dia macan yang kita nantikan, EVOS Glory 2-1 bukan hal yang mudah tapi mereka buktikan dari segala sisi, dari Coldplay, Chandler, Axio, Midley sampai Rome. Mereka buktikan mereka masih pantas. Kucing kecil yang sekarang sudah tumbuh menjadi kucing dewasa.